Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Blora, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Jamaluddin, dari SDN Sumurboto. Bapak Mas Rofik, dari SDN 2 Blungun dan Bapak Ahmad Dian Hermawan, dari SDN 2 Kawengan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rofik. Selamat siang, Pak Jamal. Ya, selamat siang. Senang bertemu Pak Jamal siang hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Jamal. Nah, saya ingin memberi dukungan kepada Pak Jamal. Kira-kira saya bisa membantu apa dalam mendampingi Pak Jamal untuk melakukan coaching? Ya, terima kasih Pak Rofik. Saya ingin Pak Rofik membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Jamal. Saya akan mendukung dan mendampingi Bapak untuk meningkatkan ketiga kompetensi tersebut. Nah, kira-kira dari ketiga tersebut, bagian mana yang ingin Pak Jamal fokuskan pada observasi kali ini? Jadi, saya berharap Pak Rofik dapat memperhatikan cara saya saat mendengarkan aktif, kemudian berbicara mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Pak Jamal, sudah saya catat untuk form saya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif ini akan sangat berguna dalam proses coaching ya. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam mendampingi guru untuk memperbaiki pembelajarannya. Baik, saya paham Pak Jamal. Nah, kemudian apa harapan Pak Jamal dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam kemampuan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Oke, baik Pak Jamal, saya akan mendampingi Pak Jamal selama sesi coaching nanti. Untuk kesempatan coaching mungkin bisa dilaksanakan. Monggo Pak Jamal, silahkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Alhamdulillah kabar saya sehat. Mudah-mudahan Pak Dian juga demikian. Begitu? Amin. Pak Jamal, bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Oh, boleh sekali Pak Dian. Dengan senang hati, saya akan hadir sepenuhnya. Mungkin apa yang ingin Bapak ceritakan, silahkan sampaikan. Begini Pak Jamal, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jika ada tugas, hanya beberapa murid saja yang mau mengerjakan. Oh, jadi begitu. Menurut Pak Dian, ketika Pak Dian mengajar anak-anak ini kurang antusias dalam belajar dan hanya beberapa murid yang mau mengerjakan, begitu nggih? Nah, dari permasalahan tersebut, apa yang Pak Dian harapkan dari obrolan kita siang hari ini, Pak? Jadi saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid dalam menerima pembelajaran dan dalam mengerjakan tugas. Baik, boleh kita refleksi sebentar dulu Pak Dian? Boleh Bapak.
Nah, dari skala 1 sampai 10 ini ya Pak Dian, kira-kira di posisi mana Pak Dian sekarang dalam pencapaian tujuan terkait masalah ini? Lalu di posisi berapa yang Pak Dian harapkan nanti setelah proses coaching ini? Menurut saya sekarang saya berada di posisi 5 Pak, dan saya berharap nanti saya bisa di posisi minimal 9 lah. Oh, nggih. Baik. Menurut Pak Dian, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, yang pertama, pembelajaran saya itu seperti sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara saat bercerita di depan murid-murid. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran di kelas. Gini. Jadi ada dua permasalahan ya. Nah, kira-kira menurut Pak Dian ya, apa saja yang dapat membuat murid-murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya ya Pak, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak monoton, dan tidak membosankan. Mungkin gitu Pak. Ya, saya sangat sependapat ini dengan Pak Dian. Nah, lalu menurut pendapat Pak Dian, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya Pak, pembelajaran itu harus terpusat pada murid, model pembelajaran yang dapat mengaktifkan murid, media pembelajaran yang interaktif, sumber belajar beragam, kemudian ada ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik. Ya, baik. Jadi menurut Pak Dian, pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya. Kemudian model pembelajaran yang dapat mengaktifkan murid bisa dengan melalui media pembelajaran yang interaktif, kemudian sumber belajar beragam, ada ice breaking-nya ataupun game-nya supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid ya, apakah penyebabnya sehingga murid-murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya Pak, berisi banyak pertanyaan-pertanyaan yang panjang tanpa memperhatikan kesiapan belajar, minat, bakat, dan gaya belajar murid Pak. Baik Pak Dian, kita sudah mengetahui permasalahan yang kita hadapi. Nah, sekarang begini Pak Dian, dari permasalahan tersebut, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video pembelajaran ya, hasil dari Canva dan YouTube. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kaitannya tugas untuk murid saya akan menggunakan aplikasi Quizzes agar murid lebih tertarik untuk mengerjakannya. Ya, luar biasa sekali Pak Dian strateginya. Tentunya ide-ide yang Pak Dian miliki ini sudah bagus sekali ya. Lalu strategi apa yang Pak Dian lakukan untuk mewujudkan hal tersebut Pak Dian? Jadi saya akan menggunakan model pembelajaran yang menarik Pak, membuat video pembelajaran interaktif dengan Canva, dan membuat soal evaluasi menggunakan aplikasi Quizzes. Ya, baik. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut, Pak Dian akan membuat pembelajaran yang interaktif dengan media Canva ya. Kemudian membuat soal evaluasi menggunakan Quizzes yang lebih menarik sehingga anak-anak
memiliki motivasi lagi ya. Nah, kira-kira butuh berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk membuat video interaktif dan evaluasi kuisis tersebut, Pak? Saya kira tidak lama, Pak. Kira-kira sehari cukup bagi saya. Sehari? Ya, cukup sehari ya? Cukup. Wah, mudah-mudahan. Baik, ada kendala. Nah, ini apakah ada kendala yang mungkin terjadi dan bagaimana nanti Pak Dian mengantisipasi hal tersebut? Tentunya kendala-kendala itu pasti ada. Bisa dijelaskan, Pak? Jadi kalau untuk kendala pembuatan itu sendiri tidak ada, Pak. Karena saya dulu pernah punya pengalaman waktu PPG. Nah, mungkin kendalanya ketika murid ini mengerjakan kuisis jika terjadi pemadaman listrik, Pak. Jadi wifi kan juga ikut mati. Iya. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka saya harus siap kuota internet yang banyak untuk tethering anak, Pak. Iya. Mudah-mudahan ini strateginya untuk mengatasi kendala ini bisa mengatasi ya Pak Dian. Baik, untuk indikator keberhasilan dari rencana Pak Dian ini kira-kira apa Pak indikatornya? Jadi saya menganggap rencana aksi saya ini berhasil jika murid sangat antusias dan fokus dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan senang tanpa paksaan. Wah, bagus sekali rencananya Pak Dian ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Iya Bapak, amin, semoga. Baik, tadi kita sudah membicarakan permasalahan-permasalahan dan rencana yang akan Pak Dian lakukan ya. Lalu apa komitmen Pak Dian terhadap rencana ini Pak? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Ya. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Ya, baik. Lalu, siapa yang dapat membantu mengingatkan Bapak dalam mewujudkan rencana aksi yang sudah Pak Dian susun? Saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat Pak untuk mengingatkan tahapan dari rencana aksi yang sudah saya susun dan meminta kepala sekolah untuk melakukan supervisi dari rencana aksi saya. Wah, bagus sekali ini ya untuk membuat komitmen Pak Dian supaya terwujud. Semangat, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan harapan Pak Dian. Gitu ya. Iya Bapak. Terima kasih Pak Jamal atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Amin ya. Baik Pak Dian, sama-sama saya juga berterima kasih Pak Dian sudah mau bercerita terkait permasalahan yang Pak Dian hadapi. Baik, selamat siang Pak Dian, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamal, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rafiq. Ya, pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Jamal telah berhasil melaksanakan ujian dengan Pak Dian dengan sangat baik sekali. Ya, terima kasih Pak Rafiq. Saya minta waktu sebentar Pak Jamal, boleh? Boleh, silakan. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan kepada Pak Jamal berdasarkan tujuan dari pra observasi yang telah kita susun dan kita omongkan bersama kemarin. Ya, saya merasa bahwa saya telah melakukan proses coaching ini dengan baik sesuai dengan alur kita dalam kompetensi itu, Pak. Nah, dalam kompetensi tersebut, apa yang membuat Pak Jamal merasa demikian? Kira-kira apa, Pak? Yang pertama, saya merasa telah mampu menciptakan kehadiran penuh, kemudian
mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik kepada coaching. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak Jamal? Ya, boleh Pak, silakan. Saya dalam mengobservasi tadi, saya melihat bahwa Bapak telah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sekali, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Jamal tentang ini? Ya, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, Pak. Ya. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam menciptakan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi, karena itu penting dalam proses coaching. Gitu, Pak. Oke, itu adalah langkah yang baik, Pak Jamal. Oke, saya akan mencatat observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami di mana saya perlu untuk berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik dari Pak Rofik yang berikan kepada saya. Ya, sama-sama Pak Jamal. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan sore ini ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.